Oke, selamat datang di website Ruang Para Bintang. Bagi adik kami yang mau mengikuti ujian ya, ujian mandiri Unimed, boleh adik-adik berkunjung di website ruangparabintang.com atau boleh langsung adik-adik mencari yang namanya soal ujian masuk Unimed. Boleh langsung di search di sini. Di sini boleh di search ya. Nah, misalnya adik-adik ketik misalnya ujian mandiri Unimed misalnya ya. Oke, langsung di search enter. Nah, adik-adik mungkin nanti akan diarahkan kemari. Boleh ada di sini kumpulan soal seleksi Universitas Negeri Medan. Nah, boleh langsung diklik saja. Langsung diklik, langsung nanti muncul di sini soalnya. Jadi adik-adik boleh cari ke bawah. Nah, adik-adik ini cari langsung di paling bawah di sini. Nah, ini untuk TPS-nya boleh. Nah, boleh juga di sini soalnya nih. Nah, ini udah. Oke. Nah, adik-adik boleh langsung download nanti ya. Nah, ini ada untuk bidang IPA maupun bidang IPS. Oke, terima kasih telah berkunjung. Boleh nanti langsung cari dari Google saja. Soal ujian mandiri Unimed nanti terkoneksi ke Ruang Para Bintang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan coba lanjutkan membahas soal prediksi dari soal di website Ruang Para Bintang. Soal latihan atau prediksi SPMPD, SMM, USU ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada di kami semua. Jika tangen alfa tambah beta sama dengan sepertiga dan tangen alfa kurang beta sama dengan setengah, maka tangen 2 alfa dikurang tangen 2 beta sama dengan. Nah, oke, ini kita akan jawab ya. Nah, boleh adik-adik perhatikan lebih detail ya, supaya lebih dipahami. Nah, yang penting materi harus adik-adik kuasai ya. Jadi jangan hafal kunci atau blok jawaban atau memilih jawaban yang memang kamu rasa mungkin gitu. Nah, jadi pahami materinya juga ya. Nah, di sini ada katanya tangen ya, tangen alfa tambah beta adalah 1/3. Kemudian ada tangen alfa kurang beta adalah setengah. Nah, pertanyaannya adalah tangen 2 alfa dikurang tangen 2 beta. Nah, memang ini ada rumus, tapi kalau kita ikuti maka sangat sulit untuk mendapatkan hasil ya. Jadi di sini boleh kita misalkan dulu alfa tambah beta itu adalah P. Sedangkan alfa kurang beta itu adalah Q. Jadi ketika ini kita jumlahkan, kita jumlah, maka 2 alfa yang betanya habis kan, P ditambah Q. Berarti alfa P tambah Q per 2. Bisa ya? Nah, demikian sebaliknya kalau dia kita kurangi, maka kita peroleh nanti pasti betanya adalah P dikurang Q dibagi 2. Bisa ya? Nah, jadi otomatis pertanyaan yang diketahui ini berarti ini menjadi tangen P sama dengan sepertiga, gitu kan? Kemudian tangen Q adalah setengah, oke? Nah, kita masuk ke sini. Nah, berarti kalau dia 2 alfa ya, kalau dia 2 alfa berarti 2 kali P ditambah Q dibagi 2. Maka ini bisa kita coret. Jadinya tangen P tambah Q. Benar ya? Kalau dia 2 beta berarti 2 kali ya kan? P dikurang apa? Dikurang Q dibagi 2. Maka hasilnya adalah tangen P kurang Q. Sehingga kita simpulkanlah bahwasannya tangen 2 alfa dikurang tangen 2 beta sama dengan tangen P tambah Q dikurang
tangen P kurang Q gitu. Nah, ini rumusnya ada. Nah, apa rumusnya ini? Ini kan jadinya tangen P tambah tangen Q per 1 kurang tangen P kali tangen Q. Kurang, karena ini kurang tadi kan, tangen P kurang tangen Q, ya ini, per 1 tambah tangen P tangen Q gitu ya. Oke, nah tangen P tadi sepertiga, berarti sepertiga tambah setengah per 1 kurang sepertiga kali setengah. Dikurang sepertiga kurang setengah per 1 tambah sepertiga kali setengah. Bisa ya? Bisa diikuti. Nah ini kita samakan penyebutnya, berarti ini kan 2, berarti 5/6 per 1 dikurang 1/6. Dikurang, ini jadinya kalau dibuatkan sepertiga dikurang setengah berarti min 1/6 per 1 tambah 1/6. Bisa ya? Kalau saya arahkan kemari biar lebih mudah, biar lebih nampak ya. 5/6 ya, 5/6, 5/6 per. Ini jadi 6/6 berarti 5/6 dikurang. Ini jadi min 1/6, min 1/6 per 7/6. Berarti 1 tambah ini jadi 1/7 ya. Jadinya ini tambah ini jadi berapa? 8/7. Jadi jawabannya adalah dodol. Oke, demikian untuk penyelesaian soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next di soal berikutnya ya, mengenai limit. Limit 3x tambah 1 kali sin x kurang 1 per x kuadrat tambah 2x kurang 3. X-nya mendekati 1. Sama dengan 4, 1, 0, min 1, min 2. Nah, ini kita coba eksekusi ya. Adik-adik boleh lihat di sini. Nah, limit ini mendekati 1, 3x ditambah 1 kali sin x kurang 1 per x kuadrat tambah 2x kurang 3. Nah, karena di sini x mendekati 1, maka pasti bisa kita tentukan sebenarnya yang membuat 0/0 itu adalah x kurang 1. Nah, ini sama dengan, karena ini nggak ada pengaruh, maka boleh kita buat menjadi limit x mendekati 1, 3x ditambah 1 kali limit x mendekati 1 kali ya. Ini sinus x kurang 1 per, ini difaktorkan, berarti x kurang 1, x ditambah 3, gitu kan. Nah, ini berarti bisa kita buat menjadi limit x mendekati 1, ya. 3x tambah 1 dikali limit x mendekati 1, sinus x kurang 1 per x kurang 1, kali limit x mendekati 1, 1 per x ditambah 3. Seperti itu. Nah, jadi ini langsung kita masukkan x-nya 1, jadi 3 kali 1 tambah 1, ya kan? Yang ini kan nilainya kalau dia sama, maka hasilnya adalah 1 kali yang ini 1 per 1 tambah 3. Bisa ya? Jadi 3 kali 1, 3 tambah 1 berarti 4, kali 1 kali 1/4. Jadi 4 kali 1, 4 kali 1/4, hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya adalah bola. Oke, mudah kan? Nah, demikian kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya ya. Garis Y sama dengan MX dikurang 2 memotong kurva Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Pada titik puncak P dari parabola dan titik A ya. Jarak titik A ke titik P adalah 2/5, 2/3, 3/2, 2/2/2. Nah, oke, sekarang kita akan coba jawab ya. Jadi adik-adik harus memahami teorinya terlebih dahulu. Nah, jadi
di sini ada fungsi atau grafik fungsi kuadrat ya, ax kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Nah, jadi di sini katanya karena ini adalah parabola, maka pasti ada titik puncak, di mana titik puncaknya itu adalah titik P. Nah, bagaimana menentukan titik puncak itu harus kita pahami. Nah, jadi di sini pertama tentukan dulu nilai A-nya yaitu 1, B-nya yaitu minus 4 koefisien X, sedangkan C-nya adalah 4. Nah, dalam menentukan titik puncak, adik-adik harus paham rumus dari X puncak yaitu min B dibagi dengan 2A. Sehingga ini adalah minus 4 dibagi dengan 2 kali 1, ya hasilnya 2. Nah, jadi maka setelah dapat Y puncak, kita tentukan Y puncak. Y puncak caranya tinggal kita mengganti nilai X ke fungsi kuadrat ini. 2 pangkat 2 kurang 4 kali 2 ditambah 4. Maka ini adalah 4 dikurang 8 tambah 4 sama dengan 0. Sehingga titik P itu adalah 2,0. Nah, ini sudah kita peroleh titik puncak. Nah, katanya garis ini garis Y sama dengan, jadi kalau misalnya dari sini karena parabola ini kan terbuka ke atas, jadi katanya garis Y sama dengan MX, yang ini inilah Y sama dengan MX dikurang 2 lewat dari katanya titik puncak yaitu P 2,0 dan sebuah titik yaitu titik A. Jadi lewat dia di sini ataupun di sini juga boleh. Jadi kalau kita misalkan di sini A-nya ini yang ditanya nih dari sini. Jadi karena dia lewat dari titik ini sehingga Y tadi MX kurang 2, maka ini 2,0 memenuhi kemari. Berarti Y-nya 0, X-nya 2 kurang 2. Berarti 2M itu sama dengan 2. Maka M-nya adalah 1 ya. Jadi M-nya kita peroleh adalah 1. Maka diperoleh Y-nya adalah X dikurang 2 ya. Jadi dapat nilai M-nya. Karena dia berpotongan, maka kita akan cari nilai X dan Y-nya tadi ya. Dengan mensubstitusi ya, sehingga Y tadinya adalah X kurang 2, kita substitusi ke Y yang ada di sini. X kuadrat dikurang 4X tambah 4 tadi. Maka ini adalah X kurang 2 sama dengan X kuadrat dikurang 4 tambah 4. Sehingga ini adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 sama dengan 0. X kurang 3, X kurang 2 ya, sama dengan 0. Maka X-nya adalah 3, X-nya adalah 2. Nah, kalau X-nya 3, maka bisa kita cari ke sini. Ke titik A tadi yang kita substitusi, berarti Y sama dengan gantikan kemari, jadi 3 kurang 2 sehingga jawabannya 1. Jadi yang ini, yang satu lagi ini adalah 2,0, berarti yang ini 3,1, inilah titik A. Bisa ya? Nah, jadi jaraknya adalah berarti ini P tadi 2,0, maka jarak adalah akar dari ini kita kurangi 3 kurang 2 ya. Jadi di sini 3 kurang 2 kuadrat ya kan. 3 ya, 3 dikurang 2 kuadrat ditambah 1 kurang 0 kuadrat ya kan. Sehingga 1 kuadrat 1 tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Jadi jawabannya adalah E ya. Nah, demikian soal prediksi untuk ujian mandiri USU tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa share dan subscribe. Terima kasih.